News and Talk. Wacana dihapuskannya pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler sempat membuat pro kontra di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Menristek Dikti RI Anindito Aditomo mengatakan peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 itu hanya merevisi bagian pendidikan kepramukaan dalam model blok yang mewajibkan perkemahan menjadi tidak wajib. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan perkemahan tetap diperbolehkan. Meski demikian, hal ini digambarkan kegiatan perkemahan pramuka sudah tidak wajib lagi. Lantas apa dampak dari adanya aturan ini, mengingat gerakan pramuka selama ini dikenal sebagai ekstrakurikuler pembentuk karakter generasi muda? Kami akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah, Kak Ahmad Istajib. Elshinta News and Talk. Kak Istajib, Assalamualaikum, salam pramuka. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam pramuka. Ini ada, Mas. Ya. Iya, sama-sama ada wacana menarik dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Meskipun sudah dikonfirmasi bukan pramukanya yang dihilangkan, tapi metode perkemahan atau model blok yang diwajibkan menjadi tidak wajib, atau kembali kepada tadi pramuka adalah ekskul yang boleh diikuti atau tidak boleh, atau yang tidak berkenan ya tidak perlu mengikuti. Ini melihatnya seperti apa, Kak Istajib? Ya, terima kasih Kak. Memang 1, 2, 3 hari ini lumayan rame ya dengan adanya Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka, di mana di Permendikbud tersebut mencabut Permendikbud tahun 2014 tahun nomor 63 tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Sebetulnya secara umum gerakan pramuka, saya pribadi maupun gerakan pramuka dengan dicabutnya Permendikbud 63 itu untuk kegiatan permukaan sebetulnya nggak masalah Pak. Karena di Permendikbud 63 itu kan ada 3 model ya. Dan Permendikbud 63 itu kan keluar karena adanya kurikulum Kurtilas. Nah, kurikulum 13 itu kemudian karena pramuka wajib akhirnya keluarlah Permendikbud nomor 63 tahun 2014 itu bahwa tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Kalau membaca kurikulum itu secara menyeluruh sampai ke lampiran, sebetulnya di Permendikbud 63 itu pun tidak ada kata, kalimat atau yang mewajibkan anak-anak siswa di satuan pendidikan SD, SMP, SMA itu untuk menjadi anggota pramuka. Jadi wajibnya dia itu mengikuti proses pendidikan kepramukaan melalui model tadi, model blok dan model aktualisasi. Satunya lagi model reguler. Jadi di Permendikbud yang 63 itu ada 3 model untuk pelaksanaan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan ya Pak. Jadi bukan ekstrakurikuler wajib pramuka atau gerakan pramuka, jadi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Ada 3 model. Itu boleh digambarkan mungkin Pak Kak Istajib? Ya. Gimana? Itu model yang dimaksud itu bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Kak Istajib. Jadi ada pertama model blok. Model blok itu adalah wajib diikuti oleh seluruh siswa. Baik kelas 1, 2, 3 sampai 6 SD maupun SMP, SMA di setiap tahun. Jadi kalau kita mau melaksanakan Permendikbud secara utuh ya mestinya setiap tahun anak-anak itu ya berkemah dengan model blok. Nah, model blok dan aktualisasi sebagaimana di Permendikbud itu sebetulnya dilakukan untuk menguatkan capaian pembelajaran, Pak. Jadi bukan untuk materi pramuka. Jadi model blok dan aktualisasi itu menguatkan capaian pembelajaran melalui penerapan metode kepramukaan dan keterampilan kepramukaan. Jadi capaian pembelajarannya itu apa? Di kurikulum 13 kan ada sikap, KI1 spiritual, KI2 nilai, kemudian ada KI4 yang keterampilan. Jadi menguatkan sikap dan keterampilan yang ada di capaian pembelajaran itu melalui kepramukaan. Itu. Jadi sebetulnya kalau dengan keluarnya Permendikbud yang baru ini ya pramuka seperti dulu ketika jenengan masih SMA, jadi ya fine-fine aja karena masih ada gugus depan. Nah, di Permendikbud 63 itu juga yang model ketiga, model kedua tadi, yang model blok itu wajib diikuti oleh seluruh siswa dalam bentuk perkemahan
Baik ya untuk semua siswa di semua tingkatan, kemudian ada penilaian secara umum. Dan materinya bukan materi pramuka Pak ya. Jadi blog itu bukan materi-materi pramuka, tapi materi-materi pramuka digunakan untuk menguatkan sikap dan keterampilan itu sebagai bagian dari cabang pembelajaran. Kemudian yang kedua ada model kedua itu model aktualisasi. Model aktualisasi itu sebagaimana Permendikbud 63 itu wajib juga diikuti oleh seluruh siswa 2 jam setiap minggu di luar jam pelajaran dan di luar latihan pramuka Pak. Ada penilaian sebetulnya 2 model inilah yang menjadi nilai akhir di raport kalau ada raport pendidikan kepramukaan. Nah itu kira-kira. Jadi dengan keluarnya Permendikbud yang sekarang ini sebetulnya pramuka masih seperti dulu. Sekolahan tetap wajib mempunyai gugus depan. Adik-adik yang senang pramuka tetap bisa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Kemudian mengikuti latihan rutin, mencapai SKU dan lain-lain seperti itu. Jadi karena sistem di pramuka sudah jalan, sudah sangat bagus. Ya sebetulnya dengan dicabutnya itu ya secara keseluruhan nggak apa-apa. Cuma memang ada, nanti pramuka jadi nggak rame lagi karena nggak diwajibkan. Sebenarnya yang kemarin diwajibkan kan bukan seluruh siswa menjadi anggota pramuka, tapi diwajibkan mengikuti program pendidikan kepramukaan melalui blog dan aktualisasi. Iya. Berarti memang sebetulnya bukan pramukanya yang dihilangkan, tapi bagi mereka tadi keseluruhan peserta didik yang awalnya harus diikutkan program pendidikan kepramukaan yang dihilangkan, begitu ya. Iya baik, Kais Ajib. Kemarin kan saya merasakan memang banyak ketika hanya membaca judul pramuka dicabut dan gitu-gitu kan, sehingga langsung emosional gitu kan sebagai yang pernah dulu aktif pramuka, membentuk karakternya melalui pramuka. Tapi kalau dibaca lebih detail tentang isi permen tersebut yang di 2016 pun pramuka masih menjadi ekstrakurikuler. Dan saya yakin setelah ini pemerintah akan hadir lagi dengan kebijakannya bagaimana supaya satuan pendidikan mengembangkan gugus depannya, kemudian mendukung kepramukaan melalui gugus depan. Saya kok sangat yakin pemerintah akan melakukan itu. Apalagi kemarin juga baru saja 1 hari yang lalu ada rapat di DPR, Pak Menteri dengan Komisi 10 juga sudah didiskusikan lagi tentang bagaimana membuat turunan dari Permendikbud 12 tahun 2024 terutama tentang pengembangan pramuka. Dan saya yakin semuanya masih yakin bahwa pramuka ini sebagai sarana untuk penguatan karakter anak-anak muda, siswa-siswa kita itu masih sangat menyetujui dan sangat tepat. Baik. Tapi kalau kita kulik sedikit tadi, Permendikbud yang lama ini, Kais Tajib, kan mewajibkan setiap siswa peserta didik untuk ikut pendidikan kepramukaan dalam hal dalam definisi tadi berarti siswa diwajibkan ikut kemah meskipun tujuannya bukan untuk menjadikan mereka sebagai pramuka, tapi tadi ada pendidikan lain yang mungkin disisipkan, survival, hidup mandiri begitu ya. Betul. Tapi dengan dihilangkannya aturan itu, apakah peranan pendidikan yang lain dibutuhkan untuk menggantikan peran pendidikan kepramukaan bagi siswa? Sebetulnya kalau kita mau terbuka baik pramuka maupun yang lain, pendidikan karakter itu kan tidak hanya melalui pramuka. Jadi pramuka menjadi salah satu bagian dari penguatan karakter. Pendidikan karakter anak-anak kita ekstra yang lain juga ada karakternya. Kemudian sekarang dengan kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila itu semuanya juga karakter. Tapi dengan tidak diwajibkan itu, tadi saya sampaikan dari diskusi kemarin yang di kementerian, semua masih sepakat bahwa pramuka ini harus disupport. Jadi saya yakin dengan tidak wajibnya siswa peserta didik mengikuti proses pendidikan kepramukaan sebagaimana kurikulum 13 yang di Permendikbud 63 itu tidak akan mengurangi peran pramuka dalam melakukan pembinaan karakter kepada anak-anak.
Saya masih ya, kalau dicoba flashback ke belakang dulu sebelum tahun 2014, ketika belum ada Permendikbud 63, pramuka di sekolah-sekolah juga masih luar biasa. Mungkin meskipun tidak diwajibkan ya, Kais Tajib kan, ya masih aktif, pesertanya banyak, juga betul, menarik juga kan. Meskipun tadi sifatnya tidak diwajibkan, tapi memang masih banyak peminatnya dari kalangan peserta didik. Tapi ya memang dulu ketika diwajibkan itu Kak, ada beberapa mesti ada kelemahan dan kelebihan kan. Dulu diwajibkan, dulu ketika itu mau diwajibkan kan pemerintah melihat dalam hal ini Kementerian Pendidikan bahwa pramuka ini baik dan bagus sekali untuk karakter anak-anak, sehingga dibuatlah pola seluruh siswa mengikuti pendidikan kepramukaan. Tapi dampaknya yang terjadi akhirnya ya dengan seperti itu, kemudian penerapannya yang kurang pas menurut saya, karena blok itu juga dianggap kegiatan kepramukaan. Jadi kan banyak anak-anak yang ikut pramuka karena sangat terpaksa gitu loh. Sehingga pemahamannya tentang sikap-sikap pramuka itu ya yang penting saya ikut wajib saja, tapi bukan menjadi pramuka yang militan. Dia benar-benar mempunyai jiwa sesuai dengan nilai-nilai di kepramukaan itu kan, jadi banyak yang di sisi buruknya kan kayak gitu Pak. Betul. Contoh sederhana mungkin seperti menghafal dasar dharma begitu ya Kais Tajib ya, itu kan bagi yang tidak memiliki jiwa kepramukaan ya agak sulit bagi mereka menghafal 10 poin. Terpaksa, gitu. Padahal sesuai dengan ADRT Gerakan Pramuka, prinsip bahwa pramuka itu kan sukarela. Jadi yang menjadi anggota pramuka ya adalah anak-anak yang secara sukarela mau bergabung dengan organisasi kepramukaan, kemudian dia mengikuti latihan-latihan, mengikuti ujian-ujian, sehingga karakternya kemudian keterampilannya terbentuk dengan baik gitu kan. Iya, baik. Tapi kalau misalnya bisa diberi kesempatan begitu, apakah memang gerakan pramuka akan membawa tadi pesan pendidikan kepramukaan itu kepada seluruh siswa jika memang diperkenankan, Pak Kais Tajib? Kalau memang diperkenankan ya sangat bagus Pak. Jadi tapi memang perlu kesiapan di banyak hal. Kesiapan satu dari sisi pemerintah. Permendikbud itu kan mengatur sekolah dengan anak-anaknya sebagai peserta didik gitu kan. Kemudian di kepramukaan kan juga ada bagaimana regulasi-regulasi kepramukaan oleh Kuartir Nasional, itu yang mengatur gugus depan, kemudian anak-anak sebagai anggota pramuka. Nah ini harus memang di-match-kan. Jadi dengan misalnya nanti diberlakukan harus ada pola-pola yang lebih operasional, sehingga satuan pendidikan mampu melaksanakan itu. Kemudian mampu melaksanakan artinya juga harus ada dukungan kebijakan, dukungan finansial untuk sarana prasarana supaya adik-adik anak-anak yang diwajibkan pramuka ini benar-benar dia tidak hanya sekedar ikut pramuka, tapi memang benar-benar mengikuti proses pendidikan kepramukaan. Jadi dia ada latihan rutinnya, ada ujian SKU-nya, ada penguatan keterampilan, penguatan karakternya, mental, dan lain-lain seperti itu Pak. Jadi kalau memang ini bisa dilaksanakan ya luar biasa, tapi harus ada sinergi, kemudian keberpihakan, tidak hanya sekedar diwajibkan saja setelah itu ditinggalkan itu kan, diserahkan kepada sekolah, kemudian kebijakannya yang mengikuti kan banyak, nanti guru-guru harus memahami tentang pramuka supaya bisa mendampingi anak-anaknya, karena kan yang didampingi banyak Pak. Kalau pramuka sukarela itu kan yang didampingi satu pembina hanya 20 sampai 30, satu regu begitu. Sikapnya, keterampilannya, karakternya bisa benar-benar diseragamkan, dipantau gitu kan. Begitu massal satu ratusan, kemudian pembinanya sedikit kan ya tidak akan terpantau. Padahal esensi kepramukaan di situ. Iya, baik. Kais Tajib, kita boleh dengarkan pendapat pendengar juga ya? Boleh. Ini sudah ada pendengar yang bergabung ini, ada Pak Toto di Gunung Pati, Semarang. Pak Toto, selamat siang. Halo, selamat siang. Mas Muhammad. Betul, silakan Pak Toto. Iya, kalau dengan Kais Tajib ini, Sekretaris Kuarda Jateng, betul. Saya begini Pak Itan. Saya melihatnya malah sampai saat ini tidak merasakan
pramuka itu benar-benar membentuk karakter generasi muda sekarang. Kenapa gitu nih Pak Toto? Tangannya cukup luar biasa dengan era informasi yang begitu ketat saat ini ya. Sehingga kita melihat anak-anak muda sekarang itu lebih kemudian hancur karakternya menurut saya. Pramuka tidak memberikan banyak kontribusi sebenarnya. Mungkin barangkali menurut saya malah perlu ada evaluasi yang mendalam dalam diri pramuka sendiri, bagaimana agar pramuka itu bisa diterima secara utuh oleh anak muda kita. Jadi tidak hanya secara formalitas mengikuti acara-acaranya saja, Mas Muhammad, tapi juga bagaimana terinternalisasi benar dasar dharma dan trisatya itu. Baik. Zaman dahulu kita masih ingat ya, kalau zaman kita dahulu Pak Istadi, barangkali kita masih ingat ketika masih sekolah di pramuka, itu benar-benar terinternalisasi. Sekarang agak susah saya melihat anak muda sekarang, prihatin saya. Ini bagaimana kira-kira? Maka kalau menurut saya mungkin langkah pemerintah sudah tepat, ada pilihan. Tapi kalau terus misalnya harus tetap diwajibkan, pramuka harus memberikan solusi benar. Ini bagaimana agar terwujud suatu karakter yang utuh dari generasi muda kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Pak Toto, ini putra-putrinya pramuka juga enggak ini kalau sekarang? Masih kecil-kecil, Mas. Tapi akan diikutkan nggak ini kira-kira, Pak Toto? Ya, nanti tergantung anaknya ya. Baik. Terima kasih Pak Toto di Semarang. Sehat selalu Pak Toto. Ini menarik, Kak Istajib ya, sorotan dari pendengar kita. Memang tadi pembentukan karakter di pramuka bisa sedemikian rupa memperbaiki karakter anak-anak. Termasuk saya juga kan tumbuh dalam kehidupan gerakan pramuka begitu, menghafal 10 dasar dharma trisatya. Tadi kalau saya lihat teman-teman yang sulit, yang terpaksa dirinya ikut, ya menghafal 10 itu sulit. Tapi bagi kami yang jiwanya mungkin berkecimpung, 10 itu gampang. Taci paparerah yang dibesuh, selesai, hafal. Begitu. Tapi tadi, kalau ada misal memang diminta negara untuk kemudian menjadi gerakan yang wajib dipelajari oleh setiap peserta didik, ini menjadi catatan. Ini melihatnya seperti apa, Kak Istajib? Ya, saya kalau kakak sudah sangat pramuka, saya pasti sangat yakin kakak memiliki seorang pembina yang luar biasa. Iya kan? Mesti ada pembina yang membekas di hati kakak, sehingga entah itu di waktu siaga, penggalang, atau penegak. Betul. Sehingga itu yang menggerakkan kakak untuk melaksanakan pramuka secara sungguh-sungguh. Oh iya, memang tepat buat saya. Tapi kalau adik-adik tidak merasakan itu, yang misalnya dimasalkan, kemudian tidak ada pendampingan yang serius dari pembina, ya yang seperti kakak rasakan tidak akan terjadi. Sehingga kalau memang nanti ini menjadi kebijakan pemerintah, kemudian harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang lain, regulasi-regulasi yang baru tentang bagaimana menguatkan kepramukaan di satuan pendidikan, menguatkan guru-guru sebagai pembina pramuka yang memahami bagaimana cara mendidik pramuka. Sehingga rasio antara pembina pramuka dengan adik-adik peserta didik yang memang mau dikuatkan karakternya melalui pramuka itu proporsional, Kak. Bukan satu guru membawai 100 itu kan pasti nggak dapat itu kan. Sehingga memang ya langkah-langkah salah satunya itu. Kemudian ya ada program-program yang lebih konkret yang bisa menyentuh ke anak-anak. Nah, selain itu ya gugus depan sebagai pangkalan terdepan pembinaan kepramukaan yang memang di sana itu proses pembinaan itu dilakukan oleh pembina yang baik itu harus kuat gitu kan. Kalau gugus depannya bagus di masing-masing sekolah itu di satuan pendidikan, saya yakin akan relate dengan nanti kalau mau kepramukaan mau di dalam tanda petik diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh peserta didiknya. Tapi memang pramuka juga kalau diperhatikan ada perkembangan juga sebetulnya ya Kak Istajib ya, untuk mungkin merangkul peserta didik yang memiliki minat-minat yang mungkin berbeda-beda. Kalau saya ingat dulu zaman saya sekolah ya Saka itu hanya 8 atau sekitar 7 begitu. Bayangkara, Dirgantara, Bahari, Bakti Usada. Sekarang sudah berkembang sangat banyak, ada belasan Saka begitu. Betul. Ini bentuk dari memang tadi penyesuaian gerakan pramuka terhadap peserta didiknya atau seperti apa ini, Kak Istajib? Ya sebetulnya Saka itu dibentuk untuk memberikan keterampilan
kepada peserta didik yang sudah menjadi anggota pramuka. Jadi ketika ada instansi yang dia menginisiasi satuan karya kan diinisiasi oleh instansi pembinanya gitu kan, seperti yang dulu yang tadi kakak sampaikan, Bayangkara oleh kepolisian dan lain-lain. Jadi pembentukan Saka itu harus memberikan keterampilan life skill kepada calon anggota Sakanya, yang nanti bisa bermanfaat buat dirinya, buat anggota Saka itu, juga harus bisa mendukung program-program dari instansi yang membina, seperti itu Pak. Jadi kalau tadi dikatakan untuk menyesuaikan juga bisa juga, karena memang sekarang tantangannya akan lebih banyak. Kalau dulu zaman saya kan ya mainannya nggak ada, sekarang kan mainan, kemudian informasi macam-macam kan luar biasa. Jadi pilihan-pilihan untuk beraktivitas itu banyak, yang kadang-kadang kalau nggak salah, nggak pas memilih berakibat tidak baik kepada anak-anak itu. Sehingga dengan kebijakan ini nanti mau dikuatkanlah kepramukaan, mudah-mudahan bisa memberikan alternatif pilihan kepada anak-anak. Nah, sehingga konsekuensinya pramuka harus berbenah, membuat program-program yang menarik, yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan gitu kan. Kalau nggak bisa lagi disamakan pramuka sekarang dengan dulu ketika tahun 90 ketika saya masih SMA, itu nggak bisa lagi, harus ada penyesuaian terkait dengan program, terkait dengan kemenarikan kegiatan yang diikuti oleh anak-anak. Tapi kalau dilihat dari segi kuantitas Kak Istajib, apakah ada perkembangan atau justru penyusutan semakin ke sini anggota pramuka, Kak Istajib? Kalau secara real sih kita misalnya lihat di gusupan ya, kemarin dengan ketika diberlakukan Permendikbud 63 sebagai ekstrakurikuler wajib, memang banyak semua anak-anak mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan. Ini misalnya di salah satu contoh sekolah yang dia melaksanakan. Tapi yang mengikuti sukarela tidak sebanyak yang dulu gitu kan, ketika belum ada ekskul wajib. Ini rata-rata seperti itu. Walaupun masih ditemukan beberapa sekolah ketika anak-anak itu ikut blog, kemudian ikut aktualisasi dan akhirnya tertarik kepada pramuka, dia secara sukarela menjadi anggota pramuka dan anggota banyak juga masih ditemukan. Tapi secara keseluruhan memang kalau dari sisi kuantitas mengalami penurunan. Faktornya ya banyak ya Kak, tidak hanya sekedar kegiatan pramuka, tapi tadi saya sampaikan faktor eksternal dari luar juga sangat mempengaruhi kondisi sekarang ini. Baik. Lantas ada penyesuaian tidak? Maksudnya forum apa yang kemudian melahirkan tadi bentuk-bentuk baru dari gerakan pramuka untuk kemudian bisa meningkatkan minat peserta didik bergabung lagi secara sukarela maupun tadi mungkin agak sedikit keterpaksaan, tapi lama-lama jadi jatuh cinta ibaratnya gitu ya, Kak Istajib. Ini seperti apa? Ya, yang paling pas nih kalau platform pramukanya kan tetap ya Pak, platformnya tetap, kurikulum kita masih ada SKU, harus ada latihan rutin. Jadi yang harus kita sesuaikan adalah bentuk kegiatannya, kegiatan yang memang diminati sesuai dengan usia peserta didik sekarang, kegiatan yang memang dibutuhkan oleh mereka. Jadi si pengelola kegiatan kepramukaan di sekolah, di gugus depan, baik pembina harus mendesain itu, dan saya yakin nanti semuanya akan pasti melakukan gerakan yang sama. Gugus depan, kemudian kuartet cabang, kuartet daerah juga dengan perkembangan sekarang ini dinamika yang menurut saya luar biasa. Jadi semua orang sekarang menyoroti kepramuka ini, saya pikir sebagai entry point yang bagus untuk semua berbenah, supaya kepramukaan menjadi lebih bermakna buat pendidikan karakter anak-anak generasi muda kita sekarang. Baik. Terakhir Kak Istajib, ada pesan mungkin yang akan disampaikan ke pendengar El Sinta Semarang Siagen yang barangkali mendengarkan siaran kita. Terima kasih. Pesan saya tetap berpramukalah dengan tiang gembira itu, karena dengan tiang gembira itu akan bisa melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Bagi adik-adik yang sekarang masih menjadi anggota pramuka, baik siaga, penggalang, penegak, bahwa pilihanmu mengikuti pramuka itu menurut saya sangat tepat untuk kepentingan karaktermu, dan nanti saya yakin akan bermanfaat buat hidupmu kelak.
Kemudian yang buat para pembina tetap semangat untuk membina, mau ekskul wajib maupun ekskul pilihan, tugas kita tetap sebagai pembina ya membina anak-anak siswa-siswa yang tergabung menjadi anggota pramuka di gugus depan masing-masing. Baik. Kemudian yang terakhir buat pemangku kepentingan, mari kita support ini dengan kebijakan-kebijakan yang memang memberikan kekuatan kepada gerakan pramuka, kepada gugus depan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas dengan baik, benar untuk anak-anak kita. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Kak Istajib, sehat selalu. Mudah-mudahan ini bisa terus meningkatkan semangat peserta didik untuk terus berpramuka. Iya, oke. Sehat selalu, selamat melanjutkan ibadah puasa. Salam pramuka. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Demikian pendengar Sekretaris Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Tengah Kak Ahmad Istajib. El Sinta Semarang News and Talk.